Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb SWT. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada materi teknologi informasi dan komunikasi. Oke, teman-teman semuanya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kita, tidak ada idola yang berhak kita idolakan kecuali beliau. Oke, teman-teman semuanya, setelah kemarin kita belajar mengenai operating system, hari ini kita akan masuk ke dalam aplikasi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Oke, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar mengenai toko aplikasi yang ada pada Android. Apa namanya? Play Store. Betul sekali teman-teman semuanya. Hari ini Ustadz ajak kalian untuk bisa masuk ke Play Store ya. Yang pertama kita masuk ke cari aplikasi Play Store. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Dan teman-teman ya silakan nanti cari aplikasi yang bernama Pixel Lab. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Pixel Lab ya. Ini adalah aplikasi editing gambar ataupun kartu nama ataupun poster yang paling banyak digunakan oleh para konten kreator YouTube atau YouTuber ya. Jadi itu biasanya menggunakan ini sebagai hiasan pada video-video yang mereka upload di YouTube. Oke, kalau teman-teman belum menginstalnya, silakan klik install saja. Nanti ditunggu sebentar dan nanti insya Allah akan bisa dibukakan. Ini karena Ustadz sudah terinstall, maka tinggal Ustadz klik buka saja. Ya, teman-teman semuanya, ini adalah tampilan dari Pixel Lab yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, teman-teman, hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan pada aplikasi Pixel Lab ini. Oke, ini ada dua tempat, yaitu tempat di atas, ada yang tanda plus dan seterusnya. Ada juga yang di bawah, ada yang lingkaran 3, ada huruf A, ada segi 6, ada segi 4 tumpuk dan tongkat. Ya teman-teman, ini sebenarnya yang di atas aplikasi, alat-alat yang ada di atas ini, yang ada plus, ada gambar-gambar petik dan seterusnya, itu sebenarnya sudah ada di bawah semua. Nah, maka agar tidak double-double, nanti Ustadz menjelaskannya adalah alat-alat yang ada di bawah saja. Oke, kita masuk ke yang paling bawah, ada segitiga. Ada lingkaran 3 ya. Kemudian ada A, ada segi 6, ada segi 4 tumpuk, dan ada gambar seperti tongkat. Ya, kita masuk ke yang pertama, lingkaran. Teman-teman, di sini kita bisa memilih template yang sudah disiapkan oleh tim Pixel Lab. Ya, seperti ini, tin. Nah, kemudian ini yang merah, ada meme. Nah, ini tinggal kita edit saja. Kalau sudah kita pilih, bisa nanti kita edit. Ya, ini juga sekaligus seperti mengajarkan bahwa di Pixel Lab ini kita bisa membuat font-font yang keren seperti ini, ya, 3D dan seterusnya. Atau bahkan kita bisa manual, cukup putih saja ini. Nah, oke, itu jadi bisa teman-teman pilih sesuka hati teman-teman. Oke, kita masuk yang kedua adalah ada tanda A. Kita klik A. Yang muncul adalah ada teks dan ada quotes. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ada teks. Teks kalau kita pencet ini, maka akan muncul tulisan new text. Nah, new text ini berarti ini bisa kita edit sesuai dengan tulisan yang ingin kita tulis. Ustadz, bagaimana ini cara menggesernya? Tinggal pakai jempol kalian, taruh di atas new text, geser saja jempolnya. Maka tulisannya pun juga akan bergeser. Oke. Kemudian karena new text-nya aktif, maka otomatis dia A yang tadi hanya ada plus dan quotes menjadi berubah jadi banyak. Nah, tapi kalau Ustadz klik di sembarang tempat, maka
A-nya akan kembali menjadi teks dan quotes lagi. Ya, maka setelah tadi saya tambahkan teks, kita lanjut ke quotes. Coba, quotes itu sendiri apa? Nah, quotes sendiri ini adalah berisi tentang quotes-quotes yang dimiliki oleh orang-orang, ya. Tapi ini quotes ini, teman-teman, hanya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Prancis ternyata. Ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau teman-teman mau menggunakan, ya kalau teman-teman bisa pakai bahasa Inggris, ya jadi tahu artinya. Ternyata ini sebenarnya ada berisi banyak kategori, ada motivasi, ada sukses, ada persahabatan atau friendship, ada happiness dan seterusnya. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan, tinggal diklik saja di tulisan yang ada, misalnya well done is better than well said. Ya, misalkan seperti itu. Nah, otomatis A-nya yang tadinya hanya plus dan quotes berubah menjadi editingnya. Ini alat-alat editing untuk mengedit tulisan yang sudah kita buat. Ya, misalkan, nah ini kalau kita klik sembarang tempat, maka A-nya menjadi teks dan quotes lagi. Tapi kalau kita klik yang new text misalkan, nah berubah jadi seperti itu. Kita klik sembarang, hilang lagi. Kita klik yang well done, nah maka akan menjadi editingnya muncul lagi. Nah ini sebenarnya toolnya apa saja? Yuk kita buktikan bersama-sama. Oke, yang pertama ada styles. Nah ini adalah untuk biasanya kita cari di browser mengenai tulisan-tulisan yang lain yang sudah ada. Wah, langsung berubah. Ya, ada sampel berubah menjadi sesuai dengan template. Ada default, ada my styles. My styles. Style ya, my style ya. Oke, ini di default, ini sudah disiapkan oleh tim dari Pixel Lab sendiri. Nah, seperti itu. Ya, atau kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai, maka teman-teman bisa mengembalikan ke sebelumnya dengan cara teman-teman lihat ke atas, ada baris yang kedua, ada tanda panah yang berputar arah kembali. Nah itu bisa kalian pencet. Nah ini akan kembali ke langkah sebelumnya. Nah itu ya, itu kegunaan di bagian atas. Oke, kemudian kalau kita klik edit yang di bagian bawah tadi, yang A, kemudian kita klik yang edit, maka tulisannya bisa kita edit. Ya, well done, better done, kalian bisa edit dengan tulisan yang kalian inginkan. Oke, kemudian kalau teman-teman sudah tidak membutuhkan, bisa klik delete, hapus. Oke, saat kembalikan lagi dengan tanda panah yang di atas, tanda panah kebalik. Ya. Kemudian kalau saat klik copy, maka tulisannya menjadi double. Ya, kemudian ada to front and to back. Apa artinya? To front itu berarti dia menjadi yang paling depan. Misalnya dalam kasus seperti ini, tumpang tindih. Ya, kalau saat klik to back, ya berarti dia akan menjadi di belakang tulisan. Kalau saat pilih to front, maka dia akan menjadi yang paling depan. Ya, ini nanti belum terlihat karena memang belum ada tumpang tindihnya. Kemudian ada position. Ini untuk memindahkan dengan cara manual. Supaya kalau kita tinggal klik saja jempol kita ke atas tulisan, kita geser-geser bisa berpindah. Ya, tapi ini kebutuhan untuk yang nanti detailing ketika teman-teman memindahkannya sangat sedikit. Nah, ini bisa diperlukan menggunakan ini. Ini semakin cepat. Kalau move by-nya kita kurangi, maka perpindahannya akan semakin pelan. Saya tambah lagi cepat. Seperti itu. Kemudian relative position adalah posisi relatif di kiri, kanan, bawah, atas, ya, tengah, seperti itu. Nah, jadi bisa dipindah-pindah.
Kemudian ada size, ya, T kecil dan T besar atau size. Ini adalah ukurannya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah. Oke, kemudian ada padding. Apa padding? Nah, itu jarak kiri dan jarak kanan. Ya, kalau tengah berarti harus sama. Atas 11, bawah juga 11 misalkan. Nah, maka dia akan rata tengah. Ya. Kemudian ada color, warna. Nah, ini perubahan warnanya. So, kok warnanya cuma 3 dan putih 1, 4. Kita klik plus. Nah, warnanya akan muncul banyak sekali. Ya, sesuai selera. Dan warna yang akan dipilih sesuai selera adalah ada di atas lingkaran yang paling atas itu warna yang nantinya akan dipilih teman-teman. Ya, misalkan ini ungu. Oke. Nah, kalau sudah klik checklist. Ya, kalau sudah, kemudian tekstur, ya, ini menjadi ada teksturnya. Ya, kita coba-coba saja. Nah, sehingga tulisannya menjadi seperti logo Anida tadi. Iya. Itu. Ya. Kemudian ada Ustaz ganti yang ini karena tadi sudah. Ya. Opacity itu adalah transparan. Ya, jadi tulisannya ini jelas 100%, semakin mendekati 0% tulisannya semakin transparan, hilang. Seperti itu. Ya, ini di opacity. Kemudian ada rotate, adalah diputar. Ya. Kemudian ada mask. Mask itu adalah topeng. Jadi ditutupin topeng. Nah, tulisan well done-nya tadi ini bisa in, bisa out. Perbedaannya di sini. Kalau kita pilih out, berarti out-nya yang hilang. Kalau kita pilih in, berarti in-nya yang hilang. Nah, seperti itu. Ya, ini fungsi dari mask. Oke, kalau nggak jadi kita silang saja. Kita klik OK. Oke. Ya. Selanjutnya ada yang paling penting. Ini adalah font. Nah, ini fontnya banyak sekali. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Nah, saat ini. Yes. Kemudian ada style. Ini bisa bold, itu tebal, italic, i atau miring. Kemudian ada underline, garis bawah. Oke, kemudian ada curve. Curve itu untuk seperti ini. Tulisan yang sudah kita buat menjadi melengkung. Kemudian background itu apa Ustaz? Kita cek saja background. Nah, warnanya bisa kita atur ternyata. Warna backgroundnya. Ya, bukan warna fontnya tapi backgroundnya menjadi berwarna. Kemudian alignment. Nah, untuk alignment Ustaz akan coba pakai yang tadi aja, yang Anida ini. Alignment. Ya, ini adalah bisa rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Justify. Nah, juga bisa. Ya, tinggal seleranya teman-teman mau pakai yang mana. Oke, kemudian ada spacing. Ini jarak tulisan antar hurufnya. Ya, bisa semakin jauh. Misalkan saat pakai yang Newtek ini kita lebarkan. Nah, ini spacing. Kemudian ada line spacing. Oh, ke bawahnya. Jika tulisannya menjadi 2, kita pilih line spacing. Nah, jadi tulisannya menjadi sangat jauh, sangat dekat. Ya, spasi antar baris. Kemudian stroke. Ya, Ustaz pilih yang new text saja.
biar lebih jelas. New text, kita pilih struknya, kita enable-nya kita aktifkan, sehingga menjadi ada batas per hurufnya, ya, seperti ada batasnya. Ya, kalau tadi kita nonaktifkan, kemudian kita aktifkan, nah itu perbedaan dari penggunaan alat ini. Warnanya bisa kita atur jadi merah, biru, atau sesuka hati kalian. Jadi hijau. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada stroke width. Itu adalah lebar dari struknya. Nah, tebal kan, jadi seperti itu. Ya, kalau sudah kita pilih checklist. Shadow adalah bayangan. Nah, jadi misalkan saat bayangannya jadi hijau, nanti di blur radiusnya kita tambah. Nah, kita kurangi, kita tambah. Ya, tahu ya perbedaannya teman-teman? Shadow adalah bayangan. Kemudian ada inner shadow, bayangan di dalam. Ya, ini warnanya. Jadi di bayangannya ada pada warna di dalamnya. Ya, kelihatan teman-teman? Oke, kemudian ada emboss. Ini pencahayaan. Kemudian ada perspektif, bisa kita atur seperti ini teman-teman. Kita enable. Nah, ya, jadi teksnya seperti itu. Oke, ya, banyak sekali ternyata teman-teman. Ya, ini mengapa aplikasi ini banyak sekali digunakan oleh para content creator, ya, karena memang sangat lengkap sekali alat-alat yang tersedia. Ada 3D, wah, kemudian ada lagi 3D text, ya, teksnya menjadi 3 dimensi. Wah, ya, teman-teman jangan takut untuk mencoba sesuatu, ya. Ini warnanya. Oke, kemudian 3D shadow, kita coba. Jadi ada bayangannya. Dan reflection. Nah, ini seperti cermin, ya, ada bayangan. Ataupun misalkan teman-teman berkaca di air, nanti ada bayangannya juga. Oke, ya, itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengedit tulisan, ya. Selanjutnya teman-teman, kita di setelah A itu ada logo untuk segi 6. Nah, di segi 6 ini kita bisa memilih, ya, ada stiker, import, draw, shapes, bezier, arrow, apa saja. Kita coba stiker dulu. Nah, stiker bisa kita pilih, itu ada beberapa yang sudah bisa kita gunakan. Ya, teman-teman bisa tinggal pilih salah satu saja yang teman-teman inginkan, misalkan ini tanda. Nah, kalau sudah muncul, ada lingkaran besar di pojok kanan bawah, bisa teman-teman tekan dengan jempol, kemudian ditarik. Ini untuk membesarkannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, maka nanti di segi 6-nya sudah berubah menjadi yang kayak tadi ada pada huruf A. Ya, maka Ustadz klik di sembarang dulu. Ya,
Ini untuk stiker. Ya, kemudian ada import. Import ini kalau kita klik maka akan muncul gambar-gambar yang ada di HP kita. Kebetulan ini ada logo Anida. Saya klik checklist. Nah, seperti ini. Kemudian muncul lagi menu-menu yang tadi. Ya, kita klik sembarang lagi. Kemudian ada menu yang ketiga, ada draw. Itu untuk menggambar bebas. Jadi teman-teman bisa menggambar bebas. Ya, cuman kalau pakai jempol agak susah ya, kecuali teman-teman punya tablet yang lebih besar dan ada konektor pennya ya, itu menggambarnya lebih mudah ya. Oke, kalau jadi kita klik checklist. Nah, kita klik sembarang lagi, lalu muncul setelah draw ada shapes. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bangun yang sudah disiapkan oleh tim Pixel Lab. Kalau kita klik yang segitiga bawah ini akan muncul nih tanda-tanda yang ada yang bisa kita gunakan. Kalau sudah tinggal kita klik saja. Misalnya Ustaz akan membuat bintang. Nah, bintangnya jadi. Kalau sudah klik checklist. Oke. Kemudian kalau kita mau mengedit bintangnya tinggal kita edit saja itu seperti yang tadi ya. Selanjutnya ada Bezier. Nah, ini adalah kalau kita membuat objek menggunakan Bezier bisa seperti ini ya. Kita membuat ikan misalkan. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau mau mengedit seperti biasa. Nah, kalau tidak kita klik sembarang. Kemudian terakhir ada arrow atau tanda panah. Ya, bisa kita atur tanda panahnya, misalkan lebih besar. Ya, size. Kemudian misalkan dirubah bentuknya. Belakangnya ada pilihannya. Nah, kalau sudah, kemudian bawahnya ini bisa, atasnya bisa diatur. Kemudian warnanya juga bisa di situ sekalian. Stroke width-nya bisa kita atur. Opacity berarti adalah transparannya. Warnanya, warna dari stroke-nya. Oke, kalau sudah klik checklist. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu adalah kegunaan dari yang kedua, tanda segi 6. Kemudian yang berikutnya adalah tanda yang keempat ataupun tanda segi 4 tumpuk. Nah, di sini ada color. Ini lebih kepada background dari gambar yang kita buat. Contohnya yang tadi adalah kita backgroundnya putih, bisa kita atur menjadi warna merah, putih, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau warnanya kita pilih yang gradient, maka menjadi warnanya kombinasi seperti ini. Ya, bisa kalau teman-teman pilih sendiri warna sesuai dengan selera. Nah, kemudian di background juga ada pilihan transparan atau seperti papan catur ini. Nah, ini adalah tidak ada background warnanya. Jadi hanya objek-objek yang sudah kita buat saja. Nah, selanjutnya di pengaturan background adalah ada image size. Nah, ini ada aspek rasio 1:1, artinya nanti bentuk yang kita buat adalah bentuknya persegi. Nah, teman-teman bisa pilih preset custom. Itu ada width, ada height. Width itu adalah lebar, height itu tingginya. Ya, jadi teman-teman bisa atur di situ. Atau di custom itu sebelah kanannya ada tanda segitiga ke bawah, kita klik. Nah, ini muncul ada custom, ada square.
custom itu sesuai dengan keinginan kita. Square itu adalah persegi. Profile picture itu untuk kalau kita mau buat profile picture. Kemudian untuk para YouTuber pasti membutuhkan YouTube channel banner ataupun YouTube thumbnail. Jadi ukurannya sudah menyesuaikan. Kemudian ada Facebook cover art untuk di Facebook, dan Google Plus cover foto, dan Twitter. Ya, nanti tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ya, kalau untuk para YouTuber misalnya Ustaz pilih YouTube thumbnail. Nah, ukurannya langsung berubah menjadi 16:9. Nah, karena memang yang dibutuhkan ukuran dari YouTube adalah 16:9. Kalau sudah kita klik OK, otomatis berubah seperti ini. Nah, karena image-nya kita rubah. Kemudian ada setelah image size ada crop, tapi cropnya sudah tidak aktif. Ya, kemudian saat klik image, nah ini adalah background-nya. Bisa kita pilih sesuai dengan yang ada di situ. Ya. Kalau sudah klik OK. Selanjutnya ada from gallery. Berarti ini adalah mengambil background dari galeri. Misalkan seperti ini. Ataupun mengambil background dari kamera, from kamera. Ya, di kamera Ustaz langsung aktif. Ya. Seperti itu. Ya, jadi yang keempat ini adalah khusus untuk background-nya. Oke. Kemudian yang tongkat ini adalah untuk mengedit finishing kita. Jadi misalkan rotate, ini untuk memutar seluruh gambar yang sudah kita buat. Kemudian ada vignette. Kita coba. Nah, jadinya seperti itu. Gelap di luar, terang di dalam. Ini berubah warnanya bisa seperti itu. Oke, kalau jadi kita centang, kalau tidak kita silang. Oke, kemudian ada noise. Kita lihat noise, kita aktifkan. Ya, jadi di belakangnya backgroundnya menjadi noise. Oke, untuk lebih jelas teman-teman, mohon maaf, ini objek-objek yang ada di depan Ustaz akan hapus terlebih dahulu. Biar kita fokus kepada tampilan dari backgroundnya. Oke. Ya. Kita tadi masuk ke tongkat ya. Kita masuk ke yang ketiga, noise. Kita aktifkan, jadi seperti itu tampilannya. Ya, noise itu seperti kebisingan ataupun kecerahan ya. Jadi efek dari noise seperti itu. Kemudian ada strips. Nah, jadi seperti ada garis-garisnya. Oke, kemudian ada brightness. Ini kecerahan. Ya. Perbedaannya seperti itu, teman-teman. Kemudian ada kontras. Ada hue. Ya, ini warnanya jadi berubah otomatis. Oke, dan terakhir saturation. Oke, selesai. Ya, itu teman-teman semuanya. Pokoknya kuncinya adalah teman-teman silahkan untuk bisa menginstal dulu aplikasi Pixel Lab. Ya, kemudian setelah teman-teman install, kemudian dibuka, teman-teman coba saja alat-alat yang ada di Pixel Lab ini. Ya, nanti setelah itu teman-teman bisa minimal mengenal terlebih dahulu. Karena apa? Karena di minggu depan insya Allah nanti kita akan coba membuat sesuatu menggunakan Pixel Lab ini. Oke, teman-teman semuanya. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kuncinya jangan takut untuk mencoba. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kurang jelas dan banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan. Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kesempurnaan milik Allah.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.